Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdih. Nahmadu syukran wa jami'i ni'amihi wa zikrihi wa usalli wa usallim ala nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin muhtarin, kami mengucapkan para saudara ibu-ibu rahimahullah. Pada pagi ini kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka taklim yang pada kesempatan ini insyaallah kita akan mengkaji masalah kedudukan syariat dan hakikat dalam perjalanan keberagaman kita. Mau tidak mau kita menghadapi dua fenomena ini. Kita sering mendengar kata syariah dan kita juga sering mendengar kata hakikat. Atau dalam kalimat yang lebih lengkap kita sering mendengar adanya syariat, tauhid, hakikat dan ma'rifat. Apa yang disebut dengan empat kata ini tidak lain adalah fenomena pergerakan ruhaniah seorang hamba dalam rangka perjalanan ruhani yang menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini didasarkan kepada kenyataan bahwa secara realitas kita ini memang tersusun dari aspek zahir dan aspek batin. Yang dulu waktu saya berbicara di sini, saya tegaskan bahwa aspek zahir kita itu dari jenis hayawan. Karena itu Imam Ghazali dalam yang sadar beliau menjelaskan karena badan kita ini dari jenis hewan, suka tidak suka, mau tidak mau, rela tidak rela, kita ini mewarisi sifat hewan itu. Nah, sifat hewan itu ada dua, ada sifat nafsu bahamiyah kita, nafsu syahwat kita. Imam Ghazali memperingatkan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa siapapun dia, watak dasar dari syahwat kita itu adalah rakus tamak korup. Tidak bapak dan saya dan siapapun, ini ujian dari Allah. Kita memang diberi nafsu kebinatangan, nafsu syahwat yang dalam mestinya. Udah makan ini, kepingin makan ini, udah makan ini, kepingin ini, udah minum ini, kepingin ini, udah nikah ini masih bingung mau nikah, tidak seterusnya. Kenapa? Ya ini salah, ini salah, ini salah. Jadi dia tidak akan pernah putus-putus. Rasulullah mengibaratkan ketamakan orang dalam syahwatnya. Seandainya manusia itu diberi dua lembah yang dipenuhi emas, pasti dia akan cari lembah ketiganya. Padahal lembah itu satu lembah dimakan 75 juga tidak habis. Karena itu dengan kerakusannya manusia itu kebingungan sendiri. Ada yang nyangka kalau sudah bisa ngumpulin makanan banyak itu dia akan bahagia. Nyatanya setelah makanan banyak dikumpulin bingung bagaimana caranya ngapain. Disiksa-siksa sendiri oleh Allah dengan itu. Ada orang yang bingung ngumpulin tanah di sana beli, di sana beli berhektar-hektar, mati yang dibutuhkan cuma 2 kali satu, yang lain dibuang, ditinggal. Maka kata para ulama, bodohnya orang bodoh itu kalau ngumpulin sesuatu yang akan ditinggal. Nah, itu apa terus? Mengumpulkan banyak-banyak sesuatu yang pasti ditinggal dan tidak bisa dibawa. Nah itu kenapa kita jadi begini? Ini karena kuatnya dorongan kebinatan. Yang kedua, sifat satuannya kita, binatang buas kita itu adalah syukur, agresivitas, emosi. Agresivitas emosi itu kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, watak dasarnya itu pemarah.
kondisi karakter kita itu sangat destruktif. Dan ini kalau tidak dididik, maka kita akan lihat lebih jahat dari binatang, lebih jahat dari binatang. Serakus-rakusnya binatang itu tidak sampai ngumpulin tanah gua hitam, tidak ada. Nah, setamat-tamatnya binatang itu tidak begitu, itu ya. Dan seliar-liarnya binatang itu cuma ada kayak kita. Nah ini yang bahaya. Kenapa? Karena memang tidak ada sekolah yang berani tanggung jawab ngurusin hal ini. Walaupun kata saya mau sekadari, sebenarnya jarak antara manusia dan Allah itu ya nafsunya itu. Kalau nafsunya itu semakin menguasai dirinya, maka jarak dia dengan Allah semakin lebar. Kalau nafsu itu bisa ditekan dan ditundukkan di hadapan Allah, maka tidak ada jarak antara dia dengan Allah. Masalah bainal khalqi wal khaliq an-nafs. Jarak antara makhluk dan Allah itu adalah nafsunya. Dan pekerjaan kita ini sampai mati, sampai meninggal, yang menundukkan syahwat dan kotor ini. Yang saya tidak habis pikir itu kenapa sampai sekarang sekolah itu tidak berani tanggung jawab. Jadi kalau bapak sekolah dari TK sampai S3 itu yang diupek-upek, yang dididik, diluluskan, itu cuma akal. Jadi mulai TK diajari baca, diajari nulis, diajari hitungan SD, diajari analisis S1, diajari analisis dengan multidimensi, dengan analisis transdimensi pada S3-nya. Ini akal. Maka kalau nanti dia membuat skripsi itu standarisasi akal S1. Kalau dia membuat tesis itu standarisasi berpikirnya orang S2. Kalau dia buat disertasi, standarisasi berpikirnya orang S3. Pertanyaan saya, di mana Bapak akan standarisasi nafsu sahabat? Oh, nafsu sahabat Bapak sudah S1. Oh, nafsu sahabat Bapak sudah S2. Oh, nafsu sahabat Ibu sudah S3. Kemana? Belum ada lembaga sertifikasi yang berani menghayat masalah beginian. Ya. Kemana Bapak mau membuat standarisasi? Oh, tingkat kemarahan Bapak, emosi Bapak itu sudah S3. Oh, emosi Bapak sudah S2. Gimana? Banyak orang menganggap ini bukan masalah, dan orang hanya mengukur selesai sudah musul bahasa agamanya, sudah sampai pada capaian tertinggi kalau sudah selesai menyelesaikan tingkat pendidikan S3-nya. Padahal nafsu syahwatnya tidak pernah dididik. Maka meskipun orang itu doktor, profesor, master, kadang terjadi dikotomi yang hebat, terjadi anomali yang hebat di batinnya. Di satu sisi akalnya sudah sangat tinggi, tapi nafsunya itu masih SD, gitu ya. Nafsunya itu masih TK. Ciri nafsu TK itu apa? Sahabat TK. Anak TK tidak tahu batas miliknya sama milik orang lain, tidak tahu. Miliknya orang lain yang dibat juga. Dia nggak tahu, karena rumus dia itu milikku, milikku. Nah itu kan kok orang begini. Saya menemukan banyak kasus orang yang sudah dokter, sudah profesor, prinsip materinya begini: milikku. Kalau giliran yang dia tidak boleh kurang, miliknya orang lain bagaimana caranya bisa dikurangi? Ini adalah nafsu anak TK. Bentuk kemarahannya juga kemarahan anak TK. Yang kalau marah tidak dikira-kira, tidak melalui kontrol yang bagus. Kalimat yang keluar juga kalimat kasarnya, kalimat yang keluar juga penuh dengan kebencian. Kelihatan ini adalah dari emosi yang tidak terdidik. Kita hanya bisa menumbuhkan di keluarga. Saya kira Bapak Ibu tidak bisa menyerahkan pendidikan anak-anak cuma ke sekolah. Kenapa? Karena tadi sekolah tidak sama. Sekolah itu sudah ada di ujian nasional, sudah mudah. Cuma ujian nasional udah mudah dia. Itu tidak
nggak keurus, sahabatnya udah nggak keurus. Sampai ada di satu sekolah SMP bisa zina satu perempuan dizinai 10 laki-laki, kemudian disuntik, dan masuk di dalam saya. Tapi nyatanya itu ada. Ini pintarnya iblis, gobloknya manusia ya ini sudah ya. Ini kok bisa begini? Dan sudah ganti-ganti kurikulum berkali-kali, saya juga pernah pendidikan. Tapi menurut saya kalau begini cara juga tidak akan menyelesaikan. Tetap saja karena itu tawuran, itu artinya gondoknya tidak ada yang ngurusi, gitu ya, tidak ada yang ngurusi. Wong kalau menurut metodenya para nabi ulama, syariatnya, aturan tuhirnya, kalau mau dididik benar salah orang itu, jadi lemahkan perutnya, banyak puasa. Sekolah mana yang programnya di sini akan banyak puasa? Karena tidak ada juga orang tua yang nyekolahnya ke sini. Di sini ada program puasa putih selama 40 hari. Oh ini bid'ah. Jangan ngomong bid'ah dulu Pak, selamatkan sahabatnya dulu. Itu loh ya. Kalau dokter ada orang bilang kencing manis, tidak boleh makan yang manis-manis, Bapak tidak bilang halal. Kan dokter mengharamkan yang halal. Makanan yang manis kan asalnya halal. Kenapa dokter berani mengharamkan makanan yang manis untuk orang diabetes? Tidak ada dalilnya. Kok Bapak tidak protes? Tidak bid'ah. Itu tidak hanya bid'ah Pak, itu haram. Kalau menurut hukum fikih menghalalkan yang haram, mengharumkan yang halal, itu kafir. Itu ya. Jadi dokter-dokter itu kafir nanti dulu. Ya, kalau sampai Bapak memakai statement ini, gobloknya itu kelihatan. Sama dengan orang yang ketika Yai memberikan terapi untuk menekan dominasi sahabat dengan cara dilemahkan kekuatan karena sahabat itu menggunakan energi, maka dikuatkan, dilemahkan dengan puasa. Tidak hanya puasa, suplai daging dari unsur hayalan itu dikurangi, karena itu akan membangkitkan sahabat hayalaniyah kita. Maka dia dilemahkan, puasanya putih, puasanya tidak boleh makan dari unsur binatang termasuk telur dan masing-masingnya tidak boleh. Saya tidak tahu nanti analisis kedokterannya ya Pak Dokter yang bisa ya. Tapi analisis keulamaannya itu sudah teruji ratusan tahun, sudah teruji. Makanya kalau di pesantren itu ya kalau sudah melihat kok sampai pada kumisnya keluar, yang berdoa kok sudah mulai kelihatan seksinya, ya tidak banyak ngomong, ayo anak-anaknya supaya tambah dekat ke Allah. Besok tidak ada yang tanya, berjalan saja. Nanti kiai itu tidak susah mengatur anak-anak itu anak-anak. Tidak usah lihat film yang macam-macam. Nurut itu loh ya. Kenapa? Nafsunya lemes. Gitu loh ya. Tapi giliran anak sekolah makan daging yang dilihat begitu-begitu, buku agamanya udah dalil dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kalau nafsu sudah bergejolak, tidak masuk. Tidak bisa. Dalil itu tidak bisa menghalangi gejolak nafsu kalau sudah menguasai jiwa. Rusak ya rusak itu. Sama dengan kemarahan juga begini. Jadi ini sebenarnya. Nah, yang kedua kita punya unsur rohani yang waktu itu saya menjelaskan singkat katanya setelah kita adakan kajian dengan metode tafsir Maududi dari kata roh, maka 115 kali Allah menyebut kata roh di Al-Quran, maka kita temukan ayat sentralnya di surat Al-Isra ayat 85 yang menegaskan Allah minasyaitonir wa yas'alunaka 'anil ruh min amri rabbih wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. Ayat ini turun dari asbabun nuzul. Rasulullah didatangi oleh sekelompok Yahudi. Yang Yahudi itu waktu itu menanai Rasulullah 3. Yang kedua itu Ya'juj Ma'juj dan Iskandar Dzulqarnain. Rasul sudah jawab. Pertanyaan ketiga itu tentang ruh. Pada saat Rasulullah mau menjawab pertanyaan tentang ruh itu apa, malaikat Jibril turun dan Rasulullah bilang menjawab. Karena orang Yahudi ini datang, kata Jibril, tidak mau nyari jawaban dia. Yahudi itu biasa, oke. Dia tidak mau
Dia cuma mau ngecek. Karena di kitab Taurat Allah menjelaskan ciri Rasul terakhir itu kalau ditanya 3, dia cuma jawab 2, yang satu ditinggal. Kalau Rasul sudah jawab 2, maka satu ini tidak bisa dijawab, hak jawabnya habis. Rasul tunggu dari Allah, maka turunlah ayat wa yas'alunaka, mereka orang-orang Yahudi itu bertanya kepada Muhammad ahli ruh tentang ruh. Jawab Muhammad, ruh min amri rabbi. Min amri rabbi ini para mufassir mengartikan berbeda dengan biasa kita pahami. Kita selalu mengatakan min amri rabbi itu urusan Allah, urusan jalan manusia, kita tidak tahu apa-apa. Bukan begitu ditafsir, sebagaimana juga dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Istilah Ibn Sahih Bilangkan, Imam Nawawi yang mengarang kita Al-Adhan Al-Ma'arif. Beliau mengatakan bahwa Allah punya 2 alam. Ada alam khalqi, ada alam amri. Alam khalqi itu alam yang Allah menciptakan dengan keterlibatan makhluk. Fisik kita ini alam khalqi, di mana Allah menciptakan fisik kita ini ada kontribusi Bapak, ada kontribusi Ibu melalui sperma dan ovum dalam fertilisasi, mitosis, jadi zigot, jadi embryo, jadi janin, jadi bayi, jadi anak-anak, jadi remaja, dewasa, tua, netek. Ada proses. Alam khalqi itu ada proses. Semuanya Allah yang kuasa. Cuma Allah melibatkan kita, melibatkan makhluk, itu alam khalqi. Tapi ada alam yang kita nggak dilibatkan oleh Allah. Allah sendiri yang menciptakan melalui kehendak Allah, melalui kudrahnya Allah. Dan Allah menciptakan itu tanpa bagaimana, tanpa melalui proses dan proses. Allah hanya berkehendak, dan karena kehendaknya jadi hal itu. Idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Nama itu artinya perintah. Ketika Allah berkehendak, Allah akan memerintah dengan kun, jadilah. Alam roh kita itu jenisnya dari aman, bukan dari hoki. Maka dia adalah alam perintah Allah yang dengan perintahnya tiba-tiba kita sudah ada. Kapan cintanya kita ini? Sejak zaman azali. Ya terus dulu kita ini parkir di mana? Dulu di alam roh. Di alam roh kita ini bagaimana? Di alam roh kita ini berkelompok-kelompok. Dalam hadis dijelaskan, roh itu diciptakan dalam roh yang dapat sinarnya Nur Muhammad, ruhaninya Rasulullah, dia akan menjadi muslim. Sedangkan roh yang tidak dapat sinarnya Rasulullah di bumi ini tidak akan pernah cocok dengan syariatnya Rasulullah. Dia pasti kafir. Kalau begitu, untung banget kita sudah dipilih Allah dari awal untuk menjadi muslim. Sehingga ulama itu ada di istimewa saya, dia selalu mengakhiri wiridnya itu dengan kalimat Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi yang memberikan kenikmatan pada kami, wahadana, dan memberikan hidayah pada kami, ala dinil Islam, untuk tetap beragama Islam. Pada saat yang lain dan dipilih itu sudah dipilih Islamnya Rasulullah. Oh, itu istimewa sekali. Terus apa sebenarnya Allah ini? Di dalam hadis disebutkan ruh min jinsil malaika. Ruh itu sejenis malaikat. Karena itu malaikat Jibril ketika mendatangi Sayyidah Maryam pada saat hamil Nabi Allah Isa, Jibril itu disebut Ar-Ruhul Qudus. Jadi orang asal itu keliru. Ruhul Qudus itu harusnya Jibril, itu loh ya. Dia tidak tahu referensinya kemana. Ar-Ruhul Qudus itu juga ruh yang suci. Kenapa namanya malaikat kok dipanggil ruh? Kalau malaikat itu tidak ada kesetaraan dengan ruh, untuk apa Jibril disebut dengan
Ruhul Qudus, godaan malaikat kursi, malaikat yang suci. Begitu juga ketika Jibril itu menguatkan batin orang-orang yang beriman untuk tetap lurus di jalan Allah di dalam surat Al-Baqarah, itu disebut dengan nama Ar-Ruhul Amin, ruh yang terpercaya. Kenapa tidak dipanggil dengan Ar-Ruhul Al-Malaikah Al-Aminah? Dan kalau kita ngaji bab malaikat, malaikat itu macam-macam. Ada malakul ardi, ada malaikat yang di bumi, ada malakus samawat, malaikat di langit, ada malaikat hamalatul arsy yang menanggung arsy, ada malaikat karubiyun, itu very important malaikat itu karubiyun, itu malaikat istimewa. Tapi ada lagi malaikat yang sangat istimewa, namanya malaikat ruhaniyun. Ruhaniyun itu jamak mufradnya roh juga, gitu ya. Jadi ini mungkin rahasianya kenapa di surat At-Tin Allah kemudian menyebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu sudah benar-benar oleh Allah diciptakan dengan ciptaan yang paling sempurna. Karena tidak ada ciptaan Allah yang lebih sempurna dari malaikat. Malaikat itu top level di dalam struktur makhluk Allah, top levelnya malaikat. Dan yang paling rendah levelnya binatang. Nah kita itu perkawinan antara malaikat dan binatang. Kalau Bapak tidak percaya malaikat binatang itu yang terendah, bahasanya Syekh Al-Rabi, binatang itu tajadinya sifat Allah al-mudhil. Binatang itu adalah Allah menampakkan kemampuannya merendahkan, sehingga binatang itu menjadi penampakan sifat Allah yang merendahkan. Kalau nggak percaya, sebut saja orang dengan nama binatang, pasti merasa dihina. Anjing kamu, marah nggak karuan gitu ya. Dia langsung jatuh jadinya dengan ditempel nama binatang. Oh ya, kerangan mana? Orang Banten badak berjumlah satu itu hebat. Tapi kalau bapak panggil badak berjumlah satu masuk masjid, oh mana? Kenapa? Memang nama binatang itu membuat orang jadi hina. Gitu, karena itu penampakan sifat Allah al-Mudhil. Nah kita ini sedang diuji oleh Allah. Bagaimana unsur istimewa malaikat itu kemudian harus bertahan dengan wadah yang berdua jasadnya. Karena itu Imam Ghazali dalam kitab Kimia Usada, beliau mendefinisikan malaikat apa ruh itu dengan wajahul azizu min jinsi jawhari malaikat wa aslu mu'adilihi min al-hadratil ilahiyah min dhalikal makan jahan wa ila dhalikal makan ya'ud. Huwa jawharul azizu, ruh itu adalah substansi yang perkasa. Saya dari dulu paham kenapa Imam Ghazali menyebut ruh itu substansi yang perkasa, kecuali setelah ketemu kitabnya Syaikhul Qadir Sirrul Asrar. Di situ Syaikhul Qadir menjelaskan bahwa ruh itu diciptakan dari nur sifat Allah atau nur wajhiyah, nur wajah Allah. Dan ruh itu kata Syaikhul Qadir dahsyat. Awalnya ruh itu ada di alam jabar. Dan seandainya ruh dari alam jabar langsung diturunkan ke bumi, bumi ini hancur dan tidak akan kuat lagi. Kenapa? Saking dahsyatnya ruh, saking dahsyatnya ruh. Dulu kalau Bapak tidak percaya, ingat kisah Nabi ketika dia ditampakkan indahnya wajah Allah. Allah mengatakan tidak mungkin Musa. Tapi Musa ini menguatkan batin dan ini menjawab pertanyaan Yahudi yang dia kepingin Tuhan yang tidak. Maka dikirim oleh Allah nur Allah, dan nur Allah tidak besar, kecil yang ditampilkan, tapi Tursina sudah hancur. Begitu Tursina hancur, Nabi Musa tersebut bisa. Kata Syaikhul Qadir, ruh itu oleh Allah kemudian dijauhkan dari Allah, diturunkan di alam laut, dibungkus dengan nur tauhid.
fokus nyalanya. Ruh itu jadi lupa rumahnya di mana. Bapak saya itu kalau udah pinter-pinter nyadari diri. Bapak kira ini rumahnya, bukan ini Pak. Rumah kita itu di komplek itu namanya kontrakan. Rumah kita masih itu dia lampu, nanti balik semua kita ini, balik semua kita sementara di sini. Jangan lupa. Kenapa Allah menjauhkan? Kata Syaikhul Qadir supaya itu supaya itu cinta. Bapak itu betapa besarnya istri. Kalau sejak kami tidak ada kerja, ada libur berdua terus lama-lama hambar juga kalau terus urusan bareng. Mungkin sesekali Bapak harus menjauh dulu, nanti terasa cintanya, sayangnya. Ini sebenarnya yang mau diwujudkan oleh Allah dengan dijauhkan roh dari Allah itu kemudian terasa cinta. Di mana posisi syariat dan hakikat? Maka Allah menghendaki roh ini terpelihara kesuciannya. Minimal roh ini ditarik kembali, dikomerkan kembali dengan Allah sehari itu 5 kali. Itu minimal supaya dia tidak lupa dari mana asalnya dia. Kalau sampai 5 kali sehari itu kurang, roh ini kayak HP yang sinyalnya kurang, baterainya itu yang kurang, kekuatannya mobil nanti mobil. Loh kalau sudah mobil meskipun ada sinyal ada apa-apa itu tidak bisa nangkep. Rohani orang juga begitu, kalau 5 waktu itu tidak jalan, meskipun hidayah itu banyak, ilham dari malaikat itu selalu ada, kok tidak nyambung ke batinnya. Ada itu tidak tembus kayaknya kupingnya itu kayak berhenti di sini balik lagi, tidak bisa tembus. Kenapa begini? Ini lobet itu begini batinnya, itu loh ya, jadi tidak nyambung meskipun ada hidayah. Nah ini sebenarnya yang terjadi. Nah terus kita disuruh ibadah. Tata lahiriah peribadatan kita itu namanya syariat fikih. Tata batiniah dari cara kita beribadah kepada Allah ini yang disebut dengan hakikat atau biasanya disebut dengan bahasa tasawuf. Ya, tasawuf. Karena itu Imam Malik menegaskan dalam maqalahnya, man tasawwafa walam yatafaqqah faqad azada, kata Imam Malik. Wa man tafaqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassah wa man jama'a bainahuma faqad haqqaq, kata Imam Malik. Siapa saja yang dalam agama ini sok spiritualis, ngomong masalah batin-batin, spiritual, fikihnya adalah tidak ngerti halal, tidak ngerti aturan fikih hukum Islam, ujungnya orang itu akan jadi zindik. Zindik itu apa? Tampaknya Islam, lihat ceweknya sih, lihat potongnya celana, lihat potongan bajunya kayaknya Islam, cuma ternyata dia itu tidak nyimpang dari Islam, tidak sesat orang itu, tidak kafir, cuma tubuhnya saja yang tampak seperti Islam. Itu namanya zindik. Begitu juga orang yang cuma fikih saja, tasawufnya nggak jalan, orang ini akan milih fikih itu yang menyenangkan dirinya, dicari hukum-hukum yang menyenangkan diri, cara beragama yang hanya mencari hukum yang menyenangkan diri. Itu namanya zindik, fasik, namanya fasik. Semua aturan hukum Islam ini, kalau kita sudah pintar hukum, semua itu bisa dipromos, semua bisa diangkat semua, bisa diangkat semua, bisa diangkat. Malas sholat. Oh, kalau Bapak sudah belajar tentang jamaah fil hati, sholat jamaah sudah pergi kemana-mana. Oh, itu nanti bahannya. Tidak kemana-mana, jamaah terus Bapak itu ya, jamaah terus. Nah ini kalau orang lemah batinnya akan dipakai terus itu nanti. Ya. Kemudian puasa kalau orang lagi panas, puasa orang itu pergi aja ke Bandung, udah lebih 83 km sudah boleh buka puasa. Itu ya, hidup sama istri boleh. Kalau ikut Imam Syafi'i, musafir jatahnya 3 hari. Ya, setelah 3
hari pindah ke sorean sana, musafir lagi di sorean gitu. 3 hari sorean balik baru lagi, 30 hari tidak masa bisa muter-muter begini saja. Apa artinya? Bisa hidupnya hukum, bisa. Zakat punya uang 50 juta, kapan mulai punya? Tanggal Februari tanggal 1. Sekarang sudah tanggal 31 Januari. Jam berapa dulu punyanya? Mulainya itu jam 12. Nanti jam 11 lewat 59 bagi 2. Untuk istrinya ini, kalau mungkin 25 juta dan 25 juta saya. Begitu jam 12. Tidak tahu, berarti uang 50 juta Bapak tidak sampai 1 tahun. Karena tidak sampai 1 tahun, Bapak tidak kena zakat. Begitu kurang 1 detik, kurang 1 menit, tidak kena sudah. Kalau hukum pikirkan begini, begitu tidak kena nanti, begitu lewat 5 menit diminta lagi, mana tadi uangnya dikumpulin lagi. Ya kena, jadi bisa diakali hukum itu. Apalagi mau kawin lagi, pakai cara mau kawin, ngantar yang janda yang kembang baru. Nanti tidak perlu pakai saksi karena isi menurut nanti itu ya. Jadi tambah pinter hukum itu bahaya. Karena orang nanti akan nyari gampangnya. Orang yang nyari gampangnya itu sesungguhnya yang nyari gampang itu nafsu. Yang selalu menghindar dari berat itu nafsu. Maka kalau orang beragama nyari gampang, itu sebenarnya Tuhannya nafsunya. Dia tidak sedang menyembah Allah hakikatnya. Yang dia turuti itu nafsunya sendiri. Ini yang disindir oleh Allah dalam ayat Al-Quran. Adakah kamu tidak melihat orang yang menjadikan nafsunya sendiri sebagai Tuhan? Perbuatannya selalu melampaui batas, selalu melampaui batas. Nah ini persoalan melampaui batas dari nafsu. Jadi kata Imam Malik, wa man jama'a bainahuma, siapa yang mampu menggabungkan tata aturan zahir fikih syariat dengan batin tasawuf, maka itulah yang menemukan fakta, dia akan ketemu hakikat itu. Maka di Islam ini, kalau ada orang mengatakan dia bisa Islamnya sempurna, tapi dia tidak paham tata batinnya di tasawuf, dia cuma ngerti fikih dan bisa. Kalau orang cuma ngerti tasawuf dan ngerti fikih, itu juga menakutkan. Karena itu kata para ulama, kalau agama itu diibaratkan tubuh, maka badannya itu fikih, ruhnya itu tasawuf. Badan tanpa fikih apa? Badan tanpa ruh, mayat namanya. Fikih tanpa tasawuf, mayat. Sehingga sholat Bapak itu tidak ketemu rasanya. Lama-lama nanti kayak anak muslimin. Saya sudah setiap hari sholat, dari kecil saya sholat. Saya sudah tahu rasanya sholat. Yang saya belum tahu itu rasanya kalau orang lain sholat, terus saya tidak sholat itu rasanya bagaimana. Terus dicoba, loh sama saja. Pada saat orang lain sholat, aku tidak sholat, rasanya sama aja dengan aku sholat. Saya Jumatan dan tiap hari. Yang saya bikin tahu itu kalau orang Jumatan, saya tidak Jumatan, itu rasanya bagaimana. Pada saat orang Jumatan, dia tidak Jumatan, terus dia merasa, loh sama saja. Saya ingin tahu, kalau orang puasa, saya tidak puasa, saya sudah biasa puasa. Dicoba, loh sama aja. Terus saya kira, kalau gitu sama tidak sama aja, yang lebih baik. Kalau gitu puasa tidak puasa, sama aja. Ini hati sudah mulai mati lah begini ini. Ya. Kalau Pak Dokter ini, kulit ini kalau sudah nempel benda panas, tidak terasa panas. Nempel benda dingin, tidak terasa dingin. Kulitnya mati itu sudah, ya, mati itu. Kalau ada ninggalin sholat, tidak bingung, tidak apa, itu sudah mulai mati. Kalau batin itu hidup, Bapak macet toh, belum sholat asar, mau sholat di mana? Hujan, mau sholat di mobil, ya sholat sudah dihormati waktu sudah. Tapi rasanya sekarang kepingin sholat yang benar tetap nyari masjid dan ketemu begitu keluar surat langsung ke hakim sholat. Assalamualaikum, muadzimnya Allah
Jadi tata dohirnya, fikir tata batinnya itu tasawuf. Apakah tasawuf itu dari Rasulullah atau tasawuf itu bareng-bareng? Apa yang dimaksud dengan bareng-bareng? Rasulullah tidak pernah mengadakan pengajian yang dinamai tasawuf. Kalau begitu ya Rasulullah juga tidak pernah mengaji tafsir. Rasulullah juga tidak pernah mengaji hadis. Rasulullah juga tidak pernah mengaji fikih. Disiplin ilmu Islam itu baru terbentuk akhir abad kedua atau abad pertama tiga Hijriah. Jadi awal akhir abad kedua awal abad ketiga sudah awal abad ketiga itu disiplin ilmu Islam betul tempatnya. Ilmu hadis itu kuat pada saat Umar bin Abdul Aziz. Itu terjadi kodifikasi hadis. Kalau Quran mulai dari Utsman itu terjadi kodifikasi Quran. Tapi itu Qurannya belum tafsirnya. Tafsirnya nanti belakangan gitu ya. Dikumpulkan tafsir itu nanti belakangan. Sama tasawuf juga munculnya belakangan ya. Tapi itu pun semuanya tidak berasal dari Quran Rasul. Jadi aturan dohiriyah Rasul yang berkaitan dengan tata hukum nanti jadi fikih. Aturan pemikiran Rasulullah tentang ayat-ayat Quran jadi hadis. Pernyataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, takrir apa-apa yang didiamkan Rasul dalam berbagai persoalan jadi hadis. Itu. Kemudian fenomena ruhaniyah batinnya Rasulullah disebut tasawuf. Saya tidak percaya kalau zamannya Rasulullah sudah ada tasawuf. Rasulullah punya ini bisa Isra Mi'raj. Dia itu kan nabi. Saya rasa nabi lagi. Bapak kenal sahabat-sahabat kan? Apa sahabat itu punya mukjizat-mukjizat sebagai bentuk kematangan tasawufnya? Oh, dulu tidak usah sahabat yang besar. Kalau sahabat yang besar itu kaumnya udah terlalu nyata. Contoh Abad bin Bishr al-Qamisi. Ini Ansor, sahabat Ansor. Bukan Muhajirin lebih top lagi nanti. Abad bin Bishr al-Qamisi. Itu kalau sudah ngaji Isa ke Rasulullah, pulang, tongkatnya itu nyala tanpa lampu. Tongkatnya nyala sendiri. Yaitu kalau Abad bin Bishr al-Qamisi. Itu ya. Jadi fenomena karomah itu di sahabat udah biasa. Itu ya, nggak ada. Yang ngomong nggak ada, nggak pernah baca kitab. Mesti aja nggak ada. Oh dia nggak baca. Masjid Akhir itu nggak ada. Pernah kerja sendiri? Nggak pernah. Ya mesti kalau gitu gitu ya. Kita kalau ngomong Masjid Akhir ya sampai ada masalah. Khalid bin Walid di dalam kitab tafsirnya Imam Fathul Razi, Khalid bin Walid itu ketika menyebarkan agama Islam ke orang Majusi atau Yahudi, kemudian Khalid bin Walid itu ditantang, saya mau Islam, tunjukkan kamu bisa apa, kehebatan apa, jangan ditantang saya tuh bisa. Khalid bin Walid mengatakan, beri saya racun yang paling mematikan dari Allah. Diberi racun 11 racun, diminum oleh Allah, coba bilang Bismillahirrahmanirrahim, seger Khalid. Tidak kelihatan lingkungan sama sekali. Langsung ini orang-orang kafir masuk Islam semuanya di tangan Khalid bin Walid. Di dalam kitab tafsirnya Imam Fathul Razi, Zaid bin Harisah sahabat Rasulullah itu mau ditipu orang munafik, kemudian diajak jalan dari Mekah mau diarahkan ke Madinah, ketemu kemudian dia disuruh tidur. Kamu tidur saya, orang munafik, saya tidak akan masakan kamu untuk tidur. Begitu tidur diikat semuanya, mau disembelih. Begitu mau disembelih bangun saya. Begitu bangun, terus saya tanya, kenapa kamu mau memilih saya? Mau bunuh saya? Kata orang kafir ini, munafik ini, aku benci ke kamu karena kamu disayang Rasulullah. Aku benci Muhammad itu, kamu disayang Muhammad. Ya tak benci juga kan? Terus Zaid bin Harisah itu agak ya Al-Harisni. Ini istilah saya, cuma karena sahabat dan istilah saya tidak panjang, satu kalimat tok nyampe kelapa batinnya sama sudah kalau tingkat rohaninya itu tok. Kita ini kadang udah nangis sudah diulang-ulang
Zahid sekali ngomong, ya Rahman Al-Ismi. Terus terdengar suara, wah, lengkap tuh loh. Aku udah bingung yang mau bunuh. Ada suara keluar. Dicari di mulut gua, tidak ada siapa-siapa. Masuk lagi, mau dibunuh lagi. Ketika mau dibunuh lagi, terdengar suara lagi, lengkap tuh. Jangan dibunuh dia. Keluar lagi, dicari tidak ada. Masuk lagi, mau dibunuh lagi. Lengkap tuh loh, tambah kencang suaranya, tegas. Akhirnya keluar, di luar keluar sudah ada orang laki-laki pakai jubah putih panah dan sudah siap busuknya. Begitu munafik keluar langsung ditebas dilemparkan panah, mati itu orang. Setelah itu dipotong semua tali-tali yang mengikat Zaid bin Harisah. Setelah itu Zaid bin Harisah ditanya, kamu kenal aku enggak? Kata Zaid bin Harisah, tahu saya siapa? Aku Jibril. Loh, bukan Nabi Pak. Gitu loh. Makanya kamu didatangi Jibril langsung. Kalau bilang kamu apa? Aku Jibril. Waktu kamu bilang, ya Muhammad Al-Isni, aku masih bilang 7. Orang langsung bilang, Antri ibadi, cepat temukan hambamu Allah. Jibril bilang itu teriak dari langit 7, waihat la taqtulu. Itu teriakan langit 7 kedengaran. Itu bukan yang teriak Jibril. Begitu dia mau membunuh kamu, aku sudah di langit dunia. Aku bilang la taqtulu. Begitu dia mau membunuh lagi, aku sudah di bumi Allah. Ayo. Jadi semua itu punya karomah. Punya. Meskipun tidak seluruhnya nampak di hadapan kita. Yang terang-terangan kelihatan karomahnya, saya tidak mengakui. Hanya sekarang karomahnya saya tidak mengakui. Gubernur Mesir lapor Sungai Nil airnya menyusut drastis. Saya tidak punya surat kepada Sungai Nil, kalau kamu mengalir karena dirimu sendiri terserah mau mengalir mau tidak mengalir. Kalau kamu mengalir karena Allah dengan haknya orang-orang mukmin, aku minta mengalir. Lemparkan sungai pesuratmu ke Sungai Nil, kata saya. Maka dilempar ke Sungai Nil, malamnya banjir. Apa jadi sunat-sunatan sama sungai? Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Kamu tidak percaya ini. Terus dikembangkan kisah para sahabat yang banyak. Ini karena perjalanan ruhani para sahabat dibimbing Rasulullah. Sehingga tidak ada sahabat itu yang tidak sabar. Dan ada sahabat yang tidak pemurah. Dan ada sahabat yang tidak dermawan. Abdurrahman bin Auf. Banyak penguruman kedua setelah Utsman. Sekarang sudah 500 onta, 300 kuda, 30 budak dibebaskan sekaligus. Ayo kalau ada di sini saudara kayak Abdurrahman bin Auf sudah mentereng masjid ini, gitu ya. Dan mentereng 500 onta berapa? Tidak ada 1 onta. Itu sendiri saya katakan yang onta sekarang. 300 kuda. Bahkan pernah sekali saudara itu langsung 1000 onta. Sampai ke dulunya enggak, awalnya enggak rajin sedekah. Gara-gara disindir oleh Rasulullah. Karena besok masuk surganya berangkat ngesot kata Rasulullah. Mungkin ayo males sudah. Besok masuk surga ngesot. Kata Abdurrahman Rasul, saya ingin masuk surga berdiri jalan yang benar. Kata Rasulullah, ya Anda sudah orang kaya. Ya, saking ahli sodakohnya, sampai Abdurrahman bin Auf saking dipercayanya oleh Allah menggenggam kekayaan. Bantu dipindah itu di bawahnya bisa ada emasnya. Saking, masya Allah, datang ini namanya karomah atau saking dipercayanya Allah. Jadi ini persoalan dunia dan persoalan dohirnya, sehingga kita harus atur. Saya baru bisa menjelaskan tentang bagaimana step-step batin itu menurut penjelasan para ahli ulama dan apa sebenarnya tasawuf secara hakiki. Saya belum bisa menjelaskan, setidaknya memberikan dasar bahwa
Kalau Bapak sudah sesuai aturan fikihnya, syarat-syaratnya, rukunnya, batalnya, sunnahnya, sudah ngerti semuanya, maka sholat Bapak namanya sah. Stempelnya itu sah. Apakah sholat yang sah itu diterima? Belum tentu. Yang membuat sholat itu diterima bukan dari fikih, tasawuf kan. Ada Allahnya tidak di batin waktu sholat itu. Ada kekhusyuannya tidak. Khusyuk itu bukan fikih, khusyuk itu bapak sholat. Ya. Jadi kalau Bapak mau belajar khusyuk dari kitab fikih, tidak ketemu. Ya apa? Merasakan hubungan qalbi Allah. Bagaimana merasakan kehadiran Allah di dalam hati. Dan bisa fikih bahas itu. Itu di tasawuf nanti. Ya apa saja yang kita sholat. Dari kecil saya sholat, tapi rasanya saya tidak pernah merasa apa-apa. Jawabannya ada di dalam tasawuf. Nanti saya mau berita mengatakan kalau kamu sudah sholat berkali-kali, zikir sudah berkali-kali bertahun-tahun, kok tidak ketemu rasanya sholat, pasti ada penyakit Tuhan. Ayo kalau Bapak datang ke Pak saya ini udah makan setiap hari, makan buah setiap hari, tapi kok tidak ada rasanya. Apel, tempe, tahu, rasanya sama saja semuanya. Tapi berbeda. Apa ini? Harusnya tidak begini. Harusnya apel ini rasanya beda. Harusnya coba-coba diminumkan, dicoba minum air. Ada rasanya? Ada. Coba-coba madu diminum. Ada. Sama saja dengan air. Bukan ini yang bermasalah, bukan madunya. Ini yang bermasalah orangnya ini sakit mungkin sehingga indranya tidak jalan. Sholat zikir itu kenikmatan batin. Loh kok sampai sholat itu tidak ada nikmatnya? Itu ada yang konslet rohani orang itu. Nanti ini tasawuf yang akan materi. Kata Syekh Mu'tazilah, mungkin ada sombong, mungkin ada riya, mungkin ada ujub, mungkin ada sisa-sisa sifat gigir, berbeda, dengki. Ini loh yang kotor-kotor batin ini. Selama ini tidak dibersihkan, dan bisa kenikmatan rohani itu dirasakan. Karena itu dia harus dibersihkan. Nanti konsentrasi tasawuf itu menghilangkan keburukan-keburukan rohani, mengganti sifat-sifat batin sampai batin itu benar-benar lurus kepada Allah. Jadi nanti kalau belajar tasawuf itu bukannya kepingin bisa dibacok tidak apa-apa, nanti dikasih api bisa itu bukan tasawuf. Itu bahasanya orang sini itu namanya ahli hikmah. Ahli hikmah bukan hikmah yang tadi kita bahas, bukan. Ahli kesaktian. Ahli kesaktian itu juga ditolak oleh orang tasawuf. Kalau orang biasa belajar ilmu begitu, itu kalau masuk ke rekod, masuk tasawuf paling kuat itu, paling susah ngilangnya. Karena biasanya di dalam dirinya itu dimasuki jin. Sehingga kalau dia menzikirkan kalimat Allah itu akan tabrakan. Jinnya akan tetap bertahan, tapi dia terusir dengan kalimat Allah. Dan itu biasanya yang dadanya sesek, yang dadanya sakit, itu harus diteruskan sampai hilang sakit itu. Karena aslinya kalimat Allah itu tentram, batin itu terasa dingin. Jadi kalau sampai ngaji kok tidak enak, kok sesek dadanya, baca Quran kok sesek dadanya, itu ada sesuatu yang tak beres. Ini dari ilmu hikmah biasanya begini. Dan ini yang harus diluruskan. Saya kira itu. Biasanya ada dialog. Oke, saya kira untuk sementara kita cukupkan ini sebagai pengantar mendudukan persoalan-persoalan seperti yang ada. Sementara saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak ada yang ditanyakan dari timbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah roh, setelah kita itu meninggal, roh itu pasti akan dikasih.
di sana itu apakah fisiknya dihidupkan lagi atau rohnya? Kalau rohnya itu sudah pergi ke suatu tempat, katakanlah di langit keberapa atau di mana, apakah rohnya itu waktu mau ditanyai bolak balik lagi ke kubur itu bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roh itu kalau sudah meninggal kemana? Kalau dibaca di kitabnya Ibnu Qayyim al-Jauzi, judulnya Ruh, sudah diterjemah juga judulnya kata Ruh. Bahwa itu membagi ada roh yang berada di derajat yang sangat tinggi. Karena itu Rasulullah waktu mau meninggal, Rasulullah langsung menyebut Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la, di tempat yang paling tinggi, yang paling tinggi. Itu Allah sendiri yang ada di sisi Allah. Kemudian ada roh yang berada di alam barzah itu. Barzah itu artinya nilai, titik. Kenapa disebut barzah? Karena kita tertitik dari alam itu. Nah, kalau orang sanggup mengangkat titik itu, ya dia bisa melihat roh itu. Nah, itu alam barzah. Tapi mayoritas orang tidak mampu, dia tertitik. Alam barzah itu kata ulama lebih halus dari alam jasad, lebih kasar dari alam roh. Itu alam penantian. Nah, terus ada yang dia harus menghadapi adab Allah di alam barzah itu. Apakah barzah itu kubur? Barzah itu ada kaitannya dengan kuburan, tapi tidak di kuburan. Karena kuburan itu kan tempat jasadnya. Tapi bahwa ketika disiksa itu tetap dengan jasadnya, karena ayat-ayat Quran menunjukkan itu. Dan ini menjadi perdebatan filosof sejak zamannya Imam Ghazali. Karena itulah Imam Ghazali sampai menulis kitab Tahafidul Falasifah. Karena para filosof yang disiksa cuma ruhnya, tidak pakai jasad. Imam Ghazali membantah kalau orang itu meyakini roh saja yang disiksa jasadnya, dia bisa kafir. Karena ayat-ayat Quran menunjukkan siksa itu dengan jasad, termasuk besok dibangkitkan itu dengan jasad. Gitu. Kemudian bagaimana roh saat keluar dari jasad? Di dalam kitabnya Yahya Syarani, hati yang dinayal untuk tidak haram, Allah Yahya Syarani itu mengutip hadis Rasulullah. Yahya Syarani itu ahli hadis, tokoh hadis, ulama hadis paling top di zamannya Indonesia. Yahya Syarani, karena murid beliau yang sekarang ini yang Mustafa Yaakob itu kan di Yahya Syarani. Itu sudah kami Yahya Syarani masih di kita. Yahya Syarani meriwayatkan hadis di kitabnya itu. Rasulullah menjelaskan bahwa orang itu waktu meninggal dunia ada dua model ruhnya perginya itu adalah kalau orang itu husnul khotimah, kalau macam ini, semoga kita jadi orang yang husnul khotimah, itu ruhnya itu akan dijemput oleh malaikat surga yang pakaiannya putih-putih, ini semuanya wajahnya itu secara matahari itu berderet dari surga sampai pundak kanan. Jadi kalau sudah putih-putih semua sampai pundak kanan kita, belum mati, kita sudah tahu kalau akan husnul khotimah adalah apa. Kata itu ya, malaikat ini sudah membawakan pakaian dan uangnya surga untuk orang yang akan husnul khotimah, dan dicabut dengan kematian yang paling halus. Begitu dicabut, roh ini akan bawa wangi sekali. Rohaninya orang ahli itu wangi. Sekarang ini Bapak bisa rasakan orang baik itu wangi. Cuma wanginya bukan wangi hidup. Enak kalau dia datang. Begitu dia datang, alhamdulillah, kalau ini datang beres. Itu wangi roh Bapak. Wangi itu ciri orang ahli surga begini musuh. Tapi kalau datang sudah bingung semua, ini bahaya ini kalau ini indikator yang tidak beres. Jadi wangi begitu wangi
itu nanti diangkat oleh malaikat di alam berpikir amro. Ini lokasi apa kok Malaysia? Tapi yang diangkat nabi 1, 2, 3 buka semuanya diaturkan ke Allah. Allah ridho dicatat fi ada ini bersama para nabi, para malaikat, para nabi, para rasul, para syuhada, para solihin. Terus roh itu dikembalikan di mana badannya sedang diuji. Tapi tidak nyambung lagi karena koneknya sudah selesai. Jadi mati itu apa? Mati itu selesainya hubungan roh dan jasad. Kontrak pemakaian badan berakhir. Sekedar itu mati itu. Dan pada saat putus kontrak ini sadar banget. Yang sadar itu Tuhan. Yang sadar itu Tuhan. Nah ini, apakah dia bisa menyaksikan? Menyaksikan. Apakah dia tahu siapa yang memandikan, siapa yang nangisi? Tahu kalau istrinya lagi nangisi, anaknya tahu. Apa dia tidak susah melihat istrinya begitu? Kenikmatan surga yang dia sudah mulai rasakan itu menutup semua impiannya tentang dunia. Sudah tidak tertarik lagi dengan dunia. Orang ahli itu sudah mati itu disebut dengan yaumul hasor. Mati itu disebut hari panen. Di dunia ini bapak sholat, zikir, wirid, sholat malam, sholat, semua bapak sembunyikan. Kan yang ditunggu pahalanya kayak apa? Itu dia. Maka ketika orang alim meninggal dunia, itu penasaran dengan pahalanya itu dicari panen ini kayak apa panennya. Kalau orang rajinnya, tidak ada yang diimpikan kecuali masalahnya. Maka meninggal itu sebuah keindahan bagi orang yang lain. Dan orang yang benar-benar soleh hatinya itu tidak punya kerinduan yang lebih daripada kepada Allah. Dan meninggal itu adalah cara satu-satunya untuk bertemu. Maka kalau begitu, kalau ada kekasih, benar-benar merindukan kekasih, tentu yang dirindukan adalah saat-saat pertemuan. Karena itu meninggal itu disamakan dengan arus al-mayyit kan arus. Mayyit itu seperti pengantin. Karena itu dia dimandikan, diberi waktunya dengan niatan ini adalah orang soleh yang mau bertemu Allah. Itu dia. Bukan nggak sholat sama sendiri datang baju kasih bunga. Ternyata nanti harus ketemu malaikat mungkin nanti saudara. Kalau suku Fatimah, orang yang suku Fatimah akan dijemput malaikat neraka, baru dari neraka sampai ke kaki kita. Hitam semuanya. Saya kadang-kadang kalau melihat film drama, kalau ada orang mau mati mesti malaikatnya hitam. Ini saya pikir ini jangan-jangan ini lebih perlu pengalaman mau matinya orang-orang kafir. Jadi malaikatnya hitam bawa jubah panjang. Ini malaikat apa? Ini pengalaman orang kafir. Orang Islam tapi begitu nanti sampai dia dilari dari tubuhnya sakit yang gak karuan. Begitu kebukaannya diambil bau busuk menyeruak. Semua penghuni alam mengatakan, oh siapa yang busuk sekarang? Ya. Kemudian mau diangkat langit saya tidak menemukan. Kemudian terdengar suara lemparkan dia di badan di mana sedang diurus. Ini yang disebut di dalam Al-Quran. Dia adalah roh yang terjunkan dari langit. Setelah itu dia ketakutan. Ketika mau dibawa ke kuburan dia teriak-teriak kata Rasulullah. Teriakannya itu didengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin yang tidak bisa yang lainnya bisa dengar. Itu fenomenanya. Tentang azab kubur yang dianggap dengan fisiknya. Siapa yang menganggap itu namanya malaikat Zabariyah. Kalau mungkar nakir itu tukang tesnya. Tukang ngetesnya itu malaikat mungkar nakir. Jadi begitu kita masuk alam kubur alam barzah, itu ada yang sertifikasi Pak. Yang sertifikasi itu namanya malaikat mungkar nakir. Dicek Bapak ini kategorinya apa. Nah, itu ada
soal yang harus dijawab. Rasulullah itu tidak tega. Bayangkan kita bakal ketemu muka nakir, jawab pertanyaan yang muka nakir yang kalau kita baca di kitab itu menyeramkan banget. Oleh Rasulullah soalnya sudah dibocori. Tidak hanya soalnya yang dibocori, jawabannya sudah dibocori oleh Rasulullah itu. Guru terus tiru-tiru, katanya kan guru madrasah di pondok. Rasulullah aja soal yang pertanyaan muka nakir dibocori dengan jawabannya. Apalagi saya yang ujian nasional, yang lebih pantas dibocori. Oh jangan, bukan begitu. Mana soalnya itu loh, kalau ada orang meninggal dunia terus kita lagi buka siapa Tuhan, besok kita akan ditanya begitu. Allahu Rabbi, ya, wa man nabiyuka, nabi siapa, Muhammad nabi, wa man imamuka, nabi siapa, Quran nabi, wa man ikhwanuka, teman siapa, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, dan seterusnya. Yang di desa, di kampung, yang sunnah jamaah itu tidak tega juga Pak, lihat mayat dibiarkan, tidak diajari itu. Makanya sebelum pulang sudah diukur, diingatkan lagi, diingat-ingat ya hadis Rasulullah ya, sebentar lagi ada mereka mau kamu ditanya ini. Kamu keyakinannya orang sunnah jamaah, dengar. Kalau keyakinannya tidak yakin, maka saya nggak dengar ya terserah. Itu fitnah, jangan bina-binaan nanti dulu, yang penting kalau nggak cocok sudah, itu aja. Kita itu sudah sama-sama punya dalil, sama-sama pintar, malah pintar yang dibidahi biasanya daripada yang bidahi itu ya. Jadi jangan begitu, dicek dulu ya. Ini sudah dijelaskan semua, jadi begitu nanti sudah pulang. Terus kalau misalnya ini mayat itu, siapa yang gebukin? Yang gebukin itu malaikat Zabaniyah. Saya pada hari beberapa hari yang lalu baca juga tafsir Imam Fakhrul Razi berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Waktu itu Nabi Isa dibisarkan jalan lewat kuburannya orang kafir yang lagi dikebukin oleh malaikat Zabaniyah. Begitu lewat kuburan orang kafir dikebukin, yang nggak kaget Nabi Isa. Ya udah biarin. Kalau Nabi Isa orang Jawa Timur lalu topes gitu ya, karena Nabi Isa orang Jawa Timur ya nggak begitu. Nah setelah kegiatannya Nabi Isa balik lagi lewat kuburan itu lagi. Yang membuat Nabi Isa kaget, malaikat Zabaniyah nggak ada, ganti malaikat rahmat, terus dia dapat nur yang indah. Bingung Nabi Isa, ini orang kafir, kenapa bisa malaikat Zabaniyah hilang, ganti malaikat rahmat, kenapa dia bisa dapat nur dari Allah? Ini apa ini? Maka Nabi Isa sholat 2 rakaat nanya ke Allah, ya Allah ini apa ini? Dijawab oleh Allah, Isa, waktu dia mati, istrinya lagi hamil. Nah anaknya begitu lagi rupanya istri dan anaknya itu masuk agamanya Allah. Tidak dijelaskan di situ, ikut syariatnya Nabi Musa atau Nabi Isa. Hanya jelas dia masuk Islamnya zaman itu. Dan setelah dia masuk agamanya Allah, anaknya itu diajarkan ke Ustadz dari hari waktu itu. Karena Allah ini anaknya lagi belajar baca Bismillah. Allah memberitahu Nabi Isa, aku tidak sanggup, aku tidak akan mengadab bapaknya di perut bumiku dengan api adabku pada saat anaknya di atas bumiku membaca Bismillah. Pada saat anaknya di atas bumiku membaca Al-Quran. Bacaan Al-Quran anak yang muslim, bapaknya kafir, dapat berkah bapaknya. Ya apa kalau bapaknya muslim, kalau ibunya muslimah? Udah jangan ditahannya. Udah jangan ditahannya. Tapi dia nggak bisa baca. Rasulullah di dalam kitab tafsir itu menjelaskan malaikat Zabaniyah itu ada 19 dan huruf Bismillah itu ada 19. Siapa yang membaca dan menghidupkan, mendapatkan bacaan Bismillah
dengan penuh keimanan ketulusan kepada Allah, satu hurufnya akan menangkal satu malaikat saja, sehingga 19 huruf bismillah itu bisa menutup siksa kubur dari malaikat Zakaria. Bapak saya setiap sholat di rakaat pertama pasti baca bismillah, kecuali untuk Imam Malik pakai bismillah. Tapi selain Imam Malik pakai bismillah, insya Allah kalau bismillahnya tulus selamat dari Allah. Baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas beberapa hal yang mungkin terasa keras, terasa kurang baik. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini dijadikan manfaat ini. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya dijadikan orang-orang buat Al-Quran hadis, lulus dalam hidupnya, senantiasa dipertemukan dengan orang-orang yang soleh. Jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hidup kita semuanya. Sallallahu alaihi wa sallam.